termasuk Sengkang Baplang. Ia beranggapan bahwa dirinya juga berhak memiliki senjata ciptaan dewa. Baginya, senjata keramat itu tidak seharusnya hanya dimiliki oleh para kesatria, raja, atau kekasih dewa semata. Namun, Sengkang Baplang tidak menyadari satu hal, senjata dewa diciptakan untuk menumpas kejahatan, untuk memusnahkan orang-orang seperti dirinya. Karena itu, sekuat apapun ambisinya, mustahil senjata tersebut akan menjadi miliknya. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Balapati, Iya Yang Mulia. Tandu Latu dan Tandu Teja, dan para prajurit. Bagaimana dengan kalian? Baik Yang Mulia. Perintah Paduka akan kami junjung tinggi. Iya. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang juga. Perahu itu! Bagus! Akibat pertempuran dahsyat itu, seluruh prajurit Gunung Kelut binasa tanpa tersisa. Tubuh mereka tergeletak di atas tanah, bercampur dengan puing-puing kapal terbang yang hancur. Ki Hanusara pun mengakui bahwa Gelembung, sang pembuat bencana Singamaruta, benar-benar luar biasa dan sulit ditandingi. Mendengar pengakuan adiknya itu, Ki Hanubawa merasa tidak terima. Ia belum menganggap dirinya kalah. Menurutnya, kesaktian Singamaruta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliknya. Sebab, Ki Hanubawa memiliki mata Duandaru di mata kirinya, serta pecahan batu bintang yang tertanam di dadanya, dan ia siap mempertaruhkan segalanya untuk bertarung. Kamu mau melawan kekuatan Rawana Raja Hanubawa? Gelembung api kemarahan. Gelembung api dendam. Kalian lihat sendiri kan? Kita tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Ya, Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? ya kabur. Tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat. Baik. Terima kasih. Pakailah cincin ini. Jika terjadi apa-apa, ada hal-hal yang ingin kau sampaikan, cukup bicara pada cincin itu. Aku pasti akan mendengar, dan akan menanggapi apa yang akan kamu katakan. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Lokahita akhirnya berpamitan kepada Jagat Satria. Ia berpesan agar keponakannya itu menjaga diri baik-baik dan terus berlatih bersama pamannya, Suliwa. Jagat Satria sebenarnya sudah mengetahui rencana itu, bahwa Biung dan Boponya akan pergi ke Gunung Dandakan untuk mencari pusaka Kuntawijaya Danu. Ia pun telah mendengar kabar ini sejak sepekan lalu, sambil diam-diam berharap bahwa dirinya yang akan diberi tugas oleh Prabu Angling Dharma. Namun, Sudawirat segera memberi penjelasan bahwa misi tersebut adalah tugas orang tua. Sementara itu, tugas Jagat Satria saat ini adalah berlatih dengan tekun dan menjaga Mawapati dari segala ancaman. Iya Bopo. Sebenarnya. Kalau Kakang Hanucara setuju, lupakan Kakang Hanubawa yang sudah tiada. Lupakan permusuhan dan kesalahpahaman di antara kita. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita bersatu kembali demi kejayaan Gunung Kelut, Kakang. Iya, adikku.
Kita memang harus kembali bersatu. Dengan cepat, Sudawirat dan Lokahita telah jauh meninggalkan Malwapati dan kini memasuki sebuah wilayah baru. Hutan yang mereka lalui perlahan mulai diselimuti kabut tebal, menghalangi pandangan mata. Di tempat itu, mereka akan menghadapi sebuah rintangan yang cukup merepotkan, hingga Resi Mahashura harus turun tangan untuk membantu. Sebab, Sudawirat dan Lokahita akan berhadapan dengan makhluk berwujud manusia setengah siluman yang mendiami sebuah gua keramat bernama Gua Mumudan. Lokahita, terimalah gelang ini. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah. Terima kasih Sang Maharesi. Cepatlah ke sana. Doaku menyertaimu. Iya Maharesi. Serang dia! Cepat kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya. Lihat kan, apa yang akan mereka lakukan? Beres, Bopo. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengenali kita. Dari kejauhan, Cendrawani tampak penasaran dengan tingkah laku para manusia serigala. Mengapa mereka harus repot-repot mengubah penampilan segala? Bukankah mereka bisa langsung masuk dan bertindak? Namun, dengan kecermatannya, Soca Cendawa segera menyadari alasannya. Malih rupa mereka tentu bukan tanpa maksud, selain agar tidak dikenali, hal itu juga memudahkan mereka merebut pusaka Kuntawijaya Danu tanpa menimbulkan kecurigaan. Bahkan, langkah ini dilakukan supaya tidak ada satupun pihak, baik dari golongan hitam maupun golongan putih, yang mengetahui bahwa merekalah yang merebut pusaka tersebut. Kalian tunggu di sini. Siapa kamu? Siapa kalian? Tidak. Apa Bopo? Apa yang Bopo lihat? Mundur Cendrawani. Yang kita hadapi bukan tandingan kita. Ayo. Siapa Bopo? Siapa yang kita hadapi ini Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggalkan dulu tempat ini. Ayo, ayo anak. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo, mundur, tinggalkan tempat ini.
Kesaktian yang baru saja diperlihatkan di hadapannya sebenarnya membuat hati Sengkang Baplang bergetar. Namun, ambisi dan kesombongannya telah membutakan mata hatinya. Ia justru menganggap kesaktian itu hanya sekadar pamer, hanya untuk menakut-nakutinya. Karena itu, ia terus melangkah maju, teguh pada tujuan utamanya, merebut pusaka Kuntawijaya Danu. Sengkang Baplang sama sekali tidak menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya adalah titisan dewa dengan kekuatan luar biasa, dan sebentar lagi, ia akan menanggung akibat dari kesombongannya sendiri. Kitiran Sewu! Serang dia! Gelembung api kebakaran! Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Sang Prabu, ayo kita keluar.